berpengaruh. Tapi kalau tidak, ya tidak ada pengaruhnya dengan penambahan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini sebenarnya kemarin sudah ya, cuman berhubung di akhir ya, kemarin itu ada banyak kendala, jadi saya ulangi kembali. Jadi di sini ada yang disebut sebagai oksida logam. Ya, oksida logam itu adalah spesies yang terdiri biasanya dari logam dan ada ion oksida. Ion oksida itu O2-. Oke. Nah, ketika dia terurai, O2- ini adalah basa yang sangat kuat, ya. Sehingga kalau dia basa yang sangat kuat, kita tidak akan menemukannya dalam keadaan bebas. Dia akan langsung mengambil proton gitu ya dari H2O sehingga akan terbentuk ini. Ya. Nah, jadi akhirnya kita punya dua reaksi ya yang masing-masing punya tetapan. Yang ini KSP biasa ya. Nah, yang ini sebenarnya adalah KB. Masih ingat ya? Pengertian KB itu adalah kalau di sebelah kanan dihasilkan OH-. Kalau Ka itu kalau di sebelah kanan dihasilkan H+. Tuh ya. Nah, ini dihasilkan KB di sini. Tentu saja ini KB-nya nilainya akan sangat besar tuh. Di sini ya 10 pangkat 22. Makanya di sini pun dia tidak menggunakan bolak-balik seperti ini ya, tapi dia menggunakan satu arah. Tuh. Jadi sebenarnya yang satu arah pun dia punya tetapan. Cuman tetapannya biasanya sangat besar sekali, jadi kadang tidak dicantumkan di situ ya. Dan ini kalau digabung maka hasilnya adalah seperti ini reaksinya. Ya, akan dihasilkan OH-. Dan kalau digabung reaksinya, maka sebenarnya si tetapannya itu dikalikan kan ya. Kemarin masih ingat waktu kesetimbangan kimia itu ada yang disebut manipulasi tetapan kesetimbangan. Nah, ini adalah salah satu aplikasinya. Ya. Nah, dengan demikian ya, karena ini dia akan mengandung suatu basa ya, maka akan lebih mudah kalau kita tambahkan asam. Ya, karena asam ini akan bereaksi dengan basanya sehingga basa ini akan berkurang jumlahnya. Kesetimbangan nanti akan bergeser ke arah kanan. Apa artinya ke arah kanan? Berarti nanti makin banyak padatan yang melarut. Tuh ya, kemarin kita sudah bicarakan juga ini. Nah, kemudian selain dengan oksida, logam juga bisa bereaksi dengan ion sulfida. Ya. Jadi selain dengan O2- juga bisa dengan S2-. Sifat keduanya itu kurang lebih sama karena dia sulit untuk larut dalam air ya. Kecuali katanya kalau kationnya itu ya si logamnya itu berasal dari alkali ya, itu dia mudah untuk larut. Tuh, ya. Nah, sulfida logam ini biasanya berwarna. Nah, kalau berwarna ini dia bisa dipakai untuk analisis kualitatif. Ya, nanti kita di bagian akhir itu akan melihat salah satu aplikasi dari kesetimbangan kelarutan itu adalah untuk analisis kualitatif dari logam-logam ya, ion logam. Salah satunya adalah dengan sulfida. Ya, jadi di sini Anda lihat semuanya sulfida, yang membedakan adalah logam yang terikat padanya ya. Jadi kalau ada tembaga hitam warnanya, kalau ada kadmium itu orange ya. Ini kalau ada arsen itu kuning ya, dan lain sebagainya itu warnanya berbeda. Tuh, ya. Nah, bagaimana kelarutan sulfida logam? Nah, ion sulfida itu juga sangat basa. Ya, jadi dia sama seperti oksida tadi. Sehingga ion ini juga akan bereaksi dengan air katanya. Contoh misalkan kita punya perak sulfida, ini adalah reaksi pelarutannya dan itu ada KSP di situ.
Kemudian S2 minusnya di dalam air itu bisa bereaksi menghasilkan OH minus dan HS minus ya. Sama ini juga dihasilkan OH minus, jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah tetapan kesetimbangannya adalah Kb. Kok Kb1 ya? Iya, karena nanti si spesi HS-nya ya itu juga bisa menghasilkan OH minus kembali ketika dia direaksikan dengan H2O. Ya. Oke, nah ini kita akan dapatkan seperti ini. Ada dua reaksi. Coba kalau kita gabungkan, maka kita gabungkan dapat hasilnya ini. Oke, nah ini adalah KSP juga, gitu ya. Mungkin kalau mau dibedakan, ini KSP, ini KSP bintang mungkin gitu ya, supaya agak berbeda ya. Nah, di sini sebenarnya KSP yang ini, yang terakhir ini adalah perkalian ya, perkalian antara KSP dengan KB1. Ya, maka KSP-nya kalau kita tulis persamaannya akan seperti ini. Oh, ya. Nah, jadi di sini kalau untuk oksida, sulfida, Anda harus hati-hati karena ion oksida dan sulfidanya ini bisa ada reaksi tambahan gitu ya, reaksi tambahannya dengan air sehingga nanti akan agak sedikit berbeda persamaan reaksi di akhirnya. Gitu, ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau sulfida tersebut pada proses pelarutannya kita tambahkan asam? Ya, karena kenapa tadi? Karena katanya sulfida ini dia sulit untuk melarut. Ya, KSP-nya itu sangat kecil. Nanti Anda lihat ada tabel ya, isinya adalah KSP dari sulfida logam. Ya. Nah, karena dia sulit larut, maka kita coba tambahkan asam. Teorinya ya, tadi kalau ada sulfida, S2 minus itu sifatnya basa. Ya. Nah, kalau sifatnya basa, ya. Kalau sifatnya basa, maka kalau ada asam, ya, asam itu akan bereaksi dengan si sulfida ini. Nah, kalau dia bereaksi dengan sulfida ini, maka jumlah sulfida akan berkurang, ya. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Berarti kelarutannya akan naik. Nah, itu adalah teorinya. Nah, sekarang kita lihat ya, reaksinya adalah seperti ini. Ini adalah KSP. Pada umumnya kan seperti ini, ya. Tapi karena dia sulfida, dia ada reaksi lanjutan. Apalagi ini ditambahkan asam. Jadi ini kita tambahkan asam, akan dihasilkan ini. Ini ada tetapan kesetimbangannya. Nah, tetapan kesetimbangannya adalah 1/Ka2. Ya. Loh, kok bukan Kb, Bu? Iya, bukan. Bukan Kb. Jadi tidak harus kalau dihasilkan H+, berarti dihasilkan H+, misalkan itu adalah Ka ya. Kemudian kalau dibalik itu berarti jadi Kb. Kan enggak seperti itu. Ya, Kb itu definisinya ya, definisinya jika dia menghasilkan OH-. Nah, kalau ini kan tidak menghasilkan OH-, jadi jelas ini bukan Kb. Kok dia 1/Ka2, Bu? Karena kalau Anda lihat reaksinya dibalik ya, HS- menjadi H+ dan S2- di situ dihasilkan H+. Ya, tapi H+ ini didapatnya dari HS- kan. Itu adalah Ka2-nya si H2S. Tuh ya. Nah, kemudian HS- ini juga dia masih bersifat basa, ya. Maka dia bisa bereaksi dengan H+, ya, akan menghasilkan H2S. Oke, nah ini pun bukan Kb karena tidak dihasilkan OH-. Tapi kalau kita lihat arahnya misalkan dari H2S ke sana ya, itu kan sebenarnya pembentukan H+, berarti ini Ka. Ya, tapi karena reaksinya dibalik jadinya 1/. Anda ingat waktu kita kesetimbangan kimia, ketika ada reaksi yang dibalik, maka tetapan kesetimbangannya adalah 1/-nya. Ya, nah jadi
kalau Anda mengerti konsep kesetimbangan, ketika mendapatkan ini kok jadinya 1 per ya, harusnya Anda sudah paham. Oke, nah kemudian ini dijumlahkan. Ketiga reaksi ini dijumlahkan, maka Anda akan dapatkan ZNS, misalkan di sini ya, ditambah dengan 2H+, akan dihasilkan Zn2+, dan H2S. Oke, nah ini agak berbeda dengan yang atas nih. Yang paling atas kita sebut itu dengan KSP, yang bagian bawah kita sebut dengan KSPA. KSP acid. Ya, jadi ada acidnya. Kenapa ada acidnya? Karena di sini ditambahkan H+. Di sini tidak ada ya. Di yang pertama ini tidak ada H+-nya. Oke, jadi nanti untuk yang sulfida Anda akan temukan di tabel itu 2 tetapan. Ada yang KSP, ada yang KSPA ya. Nah ini ya tabelnya. Oke, jadi di tabel ini adalah ion logamnya. Oke, ini dalam bentuk sulfidanya. Ya, dan ini adalah KSPA-nya. Yang ini yang paling kanan itu adalah KSP. Nah, tadi kita teorinya adalah ketika ditambahkan asam ya, maka dia akan naik kelarutannya. Nah, kita buktikan dengan nilai KSPA dan KSP ini. KSP ini tanpa asam, KSPA dengan asam. Anda lihat di sini untuk spesies yang sama ya. Jadi kita bandinginnya dengan spesies yang sama. HGS misalkan ya. Untuk KSPA-nya 2 kali 10 pangkat minus 32. Sedangkan KSP-nya 2 kali 10 pangkat minus 53. Jauh ya. Minus 32, minus 53. Ya ini memang masih kecil, tapi lumayan lah gitu dibandingkan yang ini. Minus 53, ini minus 32. Kan pencapaian seseorang itu berbeda-beda ya. Bisa sangat baik, ya bisa ya sedikit lebih baik gitu kan ya. Nah ini meskipun sama-sama masih kecil, tapi lumayan ya lonjakannya cukup besar. Oke, yang ini misalkan perak ya, perak sulfida ini minus 51, yang ini minus 30. Ya memang masih kecil sama ya, tapi cukup lumayan. Kita lihat lagi misalkan ini yang timah ya. Ini minus 5, ini minus 26. Ini lumayan signifikan ya. Ini tuh ya pada umumnya ya memang segini tuh udah cukup oke gitu ya. Ada juga yang drastis juga ada ya. Ini minus 20, ini jadi 40 gitu ya si NIS-nya. Kan 10 pangkat 1 gitu ya. Jadi itu lumayan cukup drastis gitu ya. Nah, jadi di sini lihat ini jadi larut sempurna lah bisa dibilang ya, karena ini dia sudah ordenya itu sudah positif gitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda menemukan bahwa dia adalah suatu sulfida ya, dan sulit misalkan Anda mau melarutkannya dalam keadaan biasa, maka Anda bisa menambahkan asam ya ke dalamnya. Oke, nah ini sekarang ada suatu latihan ya. Kita coba lihat. Nah, pada buku teks kimia yang lama ya, yang zaman dulu mungkin ya. Kesetimbangan kelarutan Pb2 sulfida itu ditulis seperti ini. Jadi PbS, Pb2+, kemudian S2-, KSP-nya sekian. Ya. Sedangkan katanya di buku teks saat ini, kesetimbangan kelarutan Pb2 sulfida ditulis dengan reaksi ini. Ya, jadi ada agak berbeda ya, di sini H2O-nya itu dicantumkan ya. Kemudian dihasilkannya itu tidak S2-, tapi berupa OH- dan HS-. Kalau untuk KSP-nya ya itu KSP-nya sama gitu ya. Nah, sekarang di sini ada 2 pertanyaan. Kita lihat pertanyaan pertama. Tentukan kelarutan padatan Pb2 sulfida dalam air ya berdasarkan kedua kesetimbangan di atas.
Adakah perbedaan kelarutan untuk kedua kesetimbangan di atas? Oke, jadi ini maksudnya seperti ini. Anda dapatkan di sini KSP-nya sama ya. KSP-nya sama, spesinya juga sama PBS. Tapi reaksinya berbeda. Nah, sekarang coba Anda tentukan kelarutan berdasarkan persamaan yang ini. Nanti dapat kelarutannya berapa. Kemudian coba Anda hitung kalau persamaan reaksinya adalah yang ini. Ya. Nah, silakan Anda coba hitung dulu ya. Nah, silakan Anda coba hitung dulu. Mungkin waktunya kurang lebih berapa ya? 5 menit aja lah ya. 5 menit untuk menjawab berapa kelarutan PBS ya berdasarkan kedua reaksi tersebut. Ya, silakan ya, waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai?
Yang reaksi yang pertama, berapa kelarutannya yang ini? S-nya mungkin ya. Satu 1,73 kali 10 pangkat min 14 molar. 1,73 kali 10 pangkat minus 14 molar. Oke, yang kedua? Enam 6,69 kali 10 pangkat minus 10. 6,69 kali 10 pangkat minus 10 molar. Ya. Oke, jadi di sini Anda sudah paham ya bahwa maksud dari soalnya adalah demikian ya. Bagi yang belum paham, begini. Jadi kalau Anda punya PBS, kemudian Anda larutkan dalam air, Anda masukkan ke dalam air, ya, maka itu nanti katanya ada dua persepsi mungkin ya. Ada yang membentuk seperti ini, ada yang membentuk seperti ini. Nah, kelarutan, perhitungan kelarutan berdasarkan KSP ini ya. Ya, berdasarkan KSP ini itu ada berdasarkan KSP itu kan berarti berdasarkan reaksi kelarutan ya. Nah, berdasarkan reaksi kelarutan. Kalau reaksi kelarutannya berbeda, itu sudah pasti nanti kelarutannya, nilai kelarutannya itu kan berbeda, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat misalkan untuk yang pertama ini, ya. Untuk yang pertama ini, ya, Anda bayangkan pakai boleh pakai tabel konsentrasi kalau memang Anda belum paham betul ya, tapi boleh langsung kalau misalkan Anda sudah paham. Nah, kalau pakai tabel konsentrasi maksud seperti apa? Jadi Anda punya PBS, ya, PBS. Kemudian di sini ada PB2+, kemudian di sini ada S2-, ya. Nah, kemudian di sini MRS seperti biasa, ya. Di awal itu si PBS-nya belum masuk ke air ya. Jadi artinya di dalamnya itu pasti di air itu tidak ada PB2+ dan S2-. Makanya ini kalau di buku kita suka bilang dia 0. Ya, nah kemudian ketika dia bereaksi R ini itu adalah ketika PBS-nya sudah di dalam air. Ya, berarti dia sudah mulai ada reaksi ini. Ya. Nah, berapa banyak yang terlarut? Karena ini adalah reaksi kesetimbangan, kita tidak tahu dia berapa banyak yang larut. Maka kita biasanya menyebut dia dengan atau S aja ya, kita sebut dia dengan S aja, biar sama dengan yang di bawahnya itu. Maka ketika setimbang, ya ini adalah S, ini adalah S, ya. Dan ini harus sama nilainya dengan KSP. Jadi KSP ini sama dengan S kuadrat gitu ya. Sehingga S-nya adalah ini. Nah, ketika reaksinya berbeda, reaksinya menjadi seperti ini, ya, tentu saja di sininya akan berbeda. Di sini hanya ada 2 spesi, ya. Di yang persamaan yang kedua itu ada 3 spesi. Nah, ada 3 spesi, ya berarti nanti akan dihasilkan S pangkat 3. Nah, S-nya berapa? S-nya adalah ini. Jadi kalau pertanyaan kedua, adakah perbedaan kelarutan untuk kedua kesetimbangan di atas? Ya ada ya. Yang ini nilainya 10 pangkat minus 14, yang ini nilainya 10 pangkat minus 10, kan udah beda. Ya, berarti kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan yang ini, ya, kita menggunakan yang ini, maka kelarutannya itu relatif lebih tinggi dibanding kalau kita menggunakan persamaan yang ini. Tuh, ya. Jadi memang nilai kelarutannya akan bisa berbeda kalau kita menggunakan pakai KSP, ya. Nah, sekarang kalau yang B, tentukan kelarutan padatan PB sulfida dalam larutan dengan pH 3. Ya, nah ini supaya terbayang, Anda punya suatu wadah gitu ya.
Kemudian di sini tidak hanya air, tapi di sini sudah ada sudah bersifat asam ya airnya dengan pH-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, coba kalau misalkan Anda punya PB sulfida ya, kemudian di situ dengan asam, gitu ya. Nah, Anda akan dapatkan kelarutannya berapa. Nah, karena itu sudah dengan asam, maka di sini yang digunakan itu bukan KSP lagi, tapi KSPA. Ya, KSPA tadi. Nah, sekarang coba Anda hitung ya berapa nilai kelarutan padatan PB sulfida dalam larutan dengan pH-nya besar 3. Ya, silakan Anda kerjakan dulu. Ini ya waktunya kurang lebih ya 5 menit ya. Udah bangun dua-duanya. Aku ngapa main-main? Nanti kita semuanya. Bisa nggak sih nggak main? Juga ya. Ini bang.
Ya, kamu kan. Ya ampun, kamu ini jahat. Kita dalam teh. Nah, lampunya lampu. Ini kok ada jalan tidak? Oke, sudah ada yang dapat kelarutan padatan PBS-nya? Sudah ada yang dapat? Nah, di sini ada itu bensin. Itu ada area. Nah, kalau belum coba kita kerjakan ya. Nah, di sini sama prinsipnya dengan yang ini ya. Tetapi di sini tidak hanya ada air ya, tapi dia sudah berupa larutan dengan pH tertentu. Ya, sekali lagi karena dia menggunakan asam, maka kita bisa gunakan KSP-nya itu adalah KSPA yang acid ya. Nah, kalau kita menggunakan KSPA, maka persamaan reaksinya adalah menjadi seperti ini. Dia kita tambahkan H+, ya. Kemudian di sini menjadi Pb2+ dan H2S. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini, anggap sama seperti ini. Di awal itu PBS-nya belum ada yang terlarut ya. Tetapi di situ sudah ada konsentrasi dari H+. Karena di situ pH-nya sudah diketahui bahwa pH-nya adalah 3. Kalau pH-nya 3 berarti konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 3. Ya. Jadi di sini bisa kita tulis ini 10 pangkat minus 3. Ya. Nah, Pb2+ dan H2S-nya kan belum ada gitu ya. Sekarang waktu bereaksi, nah kita tuh nggak tahu berapa banyak Pb2+ yang dihasilkan ya, atau yang terurai si PBS-nya. Jadi kita sebut saja misalkan ini adalah X gitu ya. Ini juga X, yang ini minus 2X. Tuh, ya. Maka kita hasilkan ini 10 pangkat minus 3 minus 2X. Yang ini X, yang ini X. Gitu ya. Nah, karena di sini ada yang seperti ini, kita bisa cek coba ya. Apakah dia bisa disederhanakan atau tidak. Kita lihat di sini 10 pangkat minus 3 ya, konsentrasi awalnya. Sedangkan KSPA-nya 10 pangkat minus 7. Sepertinya itu cukup jauh ya, sehingga bisa kita gunakan penyederhanaan. Jadi yang ini ya itu sama dengan yang kayak gitulah ya, kurang lebih akan sama nilainya dengan 10 pangkat minus 3 ya. Nah, dari sini kita tulis KSPA sama dengan konsentrasi Pb2+, konsentrasi H2S dibagi dengan konsentrasi H+ dipangkatkan 2. Ya. KSPA-nya 3 kali 10 pangkat minus 7. Pb2+-nya tadi X ya. H2S-nya juga X, berarti ini X kuadrat. Ya, kemudian dibagi dengan 10 pangkat minus 3 dikuadratkan. Nah, nanti ini Anda akan dapatkan X ya. Siapakah X? X itu adalah ini tadi ya, konsentrasi Pb2+, dan itu sebanding dengan berapa banyak PBS yang terlarut. Nanti ini silakan Anda hitung ya, X-nya itu berapa. Ya, jadi ini nanti tinggal dikuadratkan, kemudian nanti dikalikan ke sini ya. Kemudian nanti diakarkan ya. Nah, nanti Anda akan dapat berapa sih kelarutannya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu untuk kelarutan sulfida ya, khususnya di sini ada yang
dalam kondisi asam ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Permisi Bu, Ya, saya mau tanya. Jadi kalau misalnya saya berkesimpulan seperti ini boleh tidak Bu? Jadi kalau misal ada suatu larutan diganggu dengan larutan yang lain dengan ion senama, berarti kelarutannya kan makin kecil ya Bu. Jadi kalau ditambahkan dengan ion yang tidak senama, kelarutannya malah makin besar. Itu apakah boleh Bu seperti itu? oke, kalau anggapannya tadi kalau ada ion senama dia akan menurunkan kelarutan, betul ya. Tapi kalau yang tidak senama ya tergantung ditambahinnya apa gitu. Intinya kalau dia ada reaksi dengan ion yang ada di dalam itu ya, itu bisa mempengaruhi kelarutan. Tapi kalau misalkan sebagai contoh misalnya ya, Anda punya AgCl misalkan ya. Misalkan Anda punya AgCl. AgCl ini solid gitu ya. Kemudian dia kan kalau terurai menjadi Ag+ dan Cl- gitu ya. Oke, nah misal Anda kalau tambahkan Bu, bagaimana kalau saya tambahkan ion Cl- misalkan ya Bu, saya tambahkan ion Cl- deh. Apa yang terjadi? Ya kalau ditambahkan ion Cl-, nantinya kan ion Cl-nya jadi tambah banyak ya. Nah kalau ion Cl-nya tambah banyak, maka dia akan bergeser ke kiri. Dan yang hasilnya itu tadi ya kelarutannya menjadi berkurang. Betul ya? Nah sekarang Bu saya mau tambahin ion yang nggak senama, artinya bukan Cl-. Taruhlah saya mau tambahkan H+ misalkan ya. Saya tambahkan H+ Bu, tambahkan H+. Apakah ini akan berpengaruh? Coba kita lihat. Kalau ada H+, kira-kira dia akan bereaksi dengan siapa? Dengan Cl- Bu. Cl- Bu. Dengan Cl-, tapi H+ dengan Cl-, misalkan Anda bilang H+ dengan Cl-nya bereaksi Bu. Jadi apa? Jadi HCl misalkan. Lah, HCl itu apa sih? HCl itu asam kuat. Asam kuat itu cenderung dia sendiri-sendiri kan. HCl di dalam larutan itu cenderung H+-nya sendiri, Cl-nya sendiri. Jadi kalau Anda tambahkan H+ ke dalam sistem ini itu sebenarnya tidak berpengaruh ke kelarutan. Kenapa? Karena H+-nya ini bisa dibilang dengan Cl- ya dia akan masing-masing gitu. Ya, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baru, tidak akan Cl-nya jadi berkurang Bu karena dia berikatan dengan H+ misalkan gitu ya, dengan bereaksi dengan H+. Kan tidak juga karena di larutan HCl sendiri H+ dengan Cl- itu dia masing-masing gitu. Ya, lain misalkan kalau Anda punya seperti kemarin misalkan ya ada MgOH2. Ya, misalkan ada MgOH2. Nah, itu nanti biasanya kan kalau ketika ditambahkan asam, H+-nya itu akan dengan senang hati dia tertarik pada OH- membentuk H2O. Otomatis banyak H2O yang terbentuk ya, OH-nya itu nanti dia akan berkurang sehingga nanti bergeser ke arah kanan. Nah, itu baru mempengaruhi kelarutan. Jadi, penambahan ionnya dilihat dulu ya, apakah dia akan bereaksi yang menyebabkan reaksinya itu konsentrasi ion di dalamnya itu ada terjadi perubahan. Kalau misalkan tidak terjadi perubahan, maka kelarutannya tidak berubah. Tapi kalau misalkan terjadi perubahan, baru nanti kelarutannya berubah. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ya. Silakan kalau ada lagi. Oke, kalau tidak kita lanjutkan dulu ya. Bu izin bertanya Bu. Oh baik, silakan.
Untuk yang reaksi untuk logam oksida nanti sama nggak Bu mekanismenya dari oksida dengan sulfida? Mekanisme apa maksudnya? Reaksinya gitu Bu. KSP-nya ada 2 gitu maksudnya? Iya, antara oksida sama sulfida gitu Bu. Oke. Biasanya kalau yang saya tahu ya, kecuali kalau misalkan memang ada yang lain. Biasanya kalau untuk yang KSPA ya yang tadi, KSPA itu setahu saya ya, itu untuk yang sulfida. Ya, jadi kalau untuk yang sulfida itu biasanya ada KSP, ada KSPA. Nah, tapi kalau untuk yang oksida logam itu rasanya saya tidak mengenal itu sebagai KSPA ya. Jadi kalau misalkan Anda punya oksida logam ya, misalkan ini ya. Kemudian misalnya Anda tambahkan asam ke dalamnya ya. Nah, ini misalkan jadi H+ gitu, Anda tambahkan, maka H+ itu akan langsung bereaksi dengan O2- ya. Nah, di situ nanti Anda harus cek di sininya itu nanti kesetimbangan apa. Kalau tambah H+ berarti nanti dia akan membentuk H2O kan ya. Nah, itu kesetimbangannya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin jadinya seperti ini sih. Mungkin jadinya seperti ini. Jadi memang kalau yang ada KSPA-nya itu setahu saya hanya yang sulfida. Untuk yang oksida itu biasanya tidak dikenal KSPA. Tapi kalau misalkan nanti ini Bu, bagaimana kalau dia ditambahkan asam? Misalkan ditambahkan asam berarti asamnya akan bereaksi dengan ini ya. Nah, di sini nanti tetapannya apa gitu di sini. Kalau yang ini kan dia pakai H2O ya. Jadi si asamnya itu adalah H2O. Ya, maka dia akan seperti ini jadinya. Ya. Nah, jadi dia nanti akan mendapatkan reaksi totalnya adalah ini ya. Tetapan kesetimbangannya ini, tapi itu nilainya kalau Anda cek itu berarti KSP dikalikan KB gitu. Ya, jadi seperti itu kalau untuk oksida logam yang saya tahu seperti itu. Oh, berarti balik lagi tergantung ditambahnya sama apa gitu ya Bu ya? Iya, balik lagi tergantung ditambahkan sama apa. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya supaya materinya nambah dulu. Oke, nah sekarang kita sudah melihat ya bahwa setiap spesies itu punya nilai KSP masing-masing ya. Ya. Contohnya misalkan Anda punya AgCl, maka KSP-nya sekian. Anda punya PbCl2, KSP-nya sekian ya. Ini kan berarti dia punya kelarutan masing-masing ya. Ada yang kelarutannya besar, ada yang kelarutannya kecil. Nah, perbedaan ini ya. Perbedaan kelarutan ini bisa kita manfaatkan untuk pemisahan. Ya. Caranya adalah yang disebut sebagai pengendapan selektif. Ya, disebutnya pengendapan selektif. Contohnya apa? Contohnya misalkan Anda punya suatu larutan, ya. Ternyata larutan itu ada Ag+ dan ada Pb2+. Ya, jadi di larutan itu ternyata tidak hanya ada satu kation misalkan ya, tapi dia terdiri dari ada 2 jenis kation yaitu Ag+ dan Pb2+ misalkan ya. Nah, itu kita nggak bisa bedain gitu. Terus kita nggak bisa misahin juga ya, gimana dia udah larutan ya, udah larutan bening misalkan. Gimana cara misahin Ag+ dengan Pb2+? Nggak bisa. Nah, tapi kita pengen misahin. Maka salah satu caranya adalah dengan cara pengendapan selektif ini. Ya.
AgCl dan PbCl2 itu sama-sama mengendap. Ya, tapi pengendapannya akan berbeda karena kelarutannya berbeda. Ya, oleh karena itu kita bisa tambahkan Cl- kalau demikian. Ya, Cl- bisa kita larutkan, bisa kita tambahkan ke dalam sistem yang campuran ini. Ya, nah Cl- bisa didapat dari mana? Misalkan dari NaCl. Di sini kita lihat endapan AgCl terbentuk lebih dulu dibandingkan PbCl2 karena kelarutan molar AgCl itu sekitar 1.200 kali lebih kecil daripada PbCl2. Oke, nah coba kita lihat ya. Ini masih ingat ya waktu di awal kalau jumlah ionnya sama kita bisa langsung bandingkan dari KSP. Tapi kalau jumlah ionnya tidak sama, jangan dari KSP langsung, tapi harus diolah dulu, cari dulu kelarutan molarnya. Nah, anggaplah ini sudah dicari gitu ya, ke kelarutan molarnya, ternyata AgCl itu dia lebih mudah untuk terbentuk. Jadi kelarutannya itu lebih kecil ya daripada si PbCl2. Jadi pengendapan selektif dapat dilakukan jika konsentrasi ion Cl- dijaga cukup besar untuk mengendapkan AgCl, tetapi cukup kecil untuk mengendapkan PbCl2. Jadi gini, Anda punya larutan ada ion Ag+ dan Pb2 plus ya. Kemudian Anda tambahkan Cl-. Ya, Anda tambahkan Cl-. Nah, si AgCl ini karena dia kelarutannya lebih kecil, maka dia akan mengendap lebih dulu. Maka ketika kita tambahkan Cl- ya, nanti akan terjadi endapan. Nah, tapi kan sebenarnya dua-duanya mengendap nih antara AgCl dengan PbCl2. Nah, kita menghitung ya berapa banyak Cl- yang diperlukan untuk mengendapkan AgCl, tapi PbCl2-nya jangan ngendap dulu. Harus kita hitung. Kenapa? Karena kalau kita sembarangan, ya udahlah tambahin aja Cl-, kan nanti mengendap ya. Tapi kan kita pengennya pengendapannya selektif karena fungsinya tadi mau memisahkan. Ya, kalau kita tidak menghitung, blok aja ya semua misalkan gitu. Kita nggak yakin yang mengendap itu apakah AgCl saja atau sudah AgCl yang bercampur dengan PbCl2. Kalau bercampur ya pengendapan selektifnya nggak jadi dong, jadi pengendapan aja. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa mensiasati berapa banyak Cl- yang dimasukkan supaya hanya salah satu saja yang mengendap, yang lainnya tidak mengendap. Tuh ya. Oke, nah ini adalah contoh pengendapan selektif ya. Ini misalkan ini ganti ya tadi apa Ag+ dengan Pb2+ ya. Nah, ini ganti nggak apa-apa. Jadi misalkan di larutan itu ada Cl-, ya, ada Cl- dengan I- ya. Konsentrasinya sama-sama 0,1 molar. Oke, nah sekarang coba ditambahkan AgNO3 ya. Kenapa AgNO3 bisa dipakai? Karena Ag+-nya bisa bereaksi dengan Cl-, membentuk AgCl yang berupa endapan, bisa bereaksi dengan I- juga nanti akan membentuk Agi yang berupa endapan. Tuh, ya. Nah, apakah kedua hal ini dapat dipisahkan? Katanya kita cek dulu. Karena cara ini belum tentu berhasil ya. Kalau dia terlalu dekatan itu susah nantinya. Karena nanti range-nya terlalu sempit ya. Jadi kita harus cek dulu. AgCl KSP-nya sekian, Agi KSP-nya sekian. Nah, karena ini adalah jumlah ionnya sama, maka kita tidak perlu untuk menghitung kelarutan molar, ya.
Lihat aja dari KSP-nya. KSP-nya yang AGI ini lebih kecil daripada AGCL. Artinya yang akan mengendap duluan itu adalah AGI. Ya, perbedaan nilai KSP cukup besar, memberikan peluang pengendapan selektif dapat berlangsung. Ya, dalam kasus ini endapan AGI akan terbentuk terlebih dahulu sebelum AGCL. Karena kedua ion halida dapat diendapkan oleh ion perak, maka harus ditentukan konsentrasi efektif ion perak di mana AGI mengendap, AGCL-nya dijaga belum mengendap. Ya, mudah-mudahan lebih terbayang ya, mudah-mudahan lebih terbayang situasinya seperti apa ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mencoba mencari ya kapan AGI mengendap tapi AGCL-nya belum. Nah, ya. Nah, kita coba cek hitung pertama kesempurnaan pemisahan. Oke, hitung AG plus yang diperlukan untuk mengendapkan AGCL ya. Oke. Jadi karena AGI duluan ya. Jadi kita mau cek dulu AGCL itu kapan ngendap. Oke. Ini AGCL, KSP-nya sekian ya. Cl minusnya sudah ada. Ya, tadi kan di si larutannya itu sudah diketahui Cl minusnya adalah 0,1 molar ya. Oke. Nah, ini tinggal dihitung saja. Ag plusnya berarti 1,8 kali 10 pangkat minus 9 molar ya. Ingat dengan QSP ya. QSP. Kalau QSP-nya kurang dari KSP ya, maka dia belum mengendap. Ya, belum mengendap. Kalau QSP-nya lebih besar dari KSP, baru itu mengendap ya. Kemarin itu sudah dibahas kan. Ya. Nah, artinya ini tuh kalau sama dengan artinya dia lagi setimbang. Ya. Kalau setimbang itu kan udah deket ya. Udah deket dengan pengendapan ya. Maka kalau kurang dari ini Ag plusnya, AGCL-nya belum terbentuk. Ya. Jadi kalau kurang dari ini, AGCL-nya belum terbentuk. Tapi AGI pasti udah terbentuk. Ya, AGI pasti udah terbentuk. Karena AGI itu dia lebih dulu mengendapnya. Nah, ya. Jadi selama konsentrasi Ag plusnya kurang dari ini, yang terbentuk hanya AGI. Ya, AGCL tidak terbentuk. Oke, nah sekarang coba kita lihat, hitung I minus ketika AGCL-nya mulai terbentuk. Tuh ya. Nah, jadi bayangkan ya. Di sini awalnya ada I minus, ada Cl minus 0,1 molar. Ya. Kemudian ditambahkan Ag plus ya. Ditambahkan Ag plus, maka nanti akan terbentuk yang pertama itu adalah AGI ya. Ini adalah AGI. Ini adalah Cl minus. I minusnya bagaimana? I minusnya yakin masih ada lah. Ya, I minusnya pasti masih ada. Yang berupa ion ya, masih ion bebas. Tetapi jumlahnya mau kita lihat berapa jumlahnya. Ya. Nah, kalau kita cek tadi Ag yang diperlukan sebelum si endapan AGCL terbentuk adalah ini. Ya. Maka Ag plusnya adalah ini tadi. Ya. Nah, ini AGI-nya ya. Karena kita mau ngitung I minus ya. KSP-nya adalah sekian. Ya. Oke. Nah, maka kita bisa hitung I minusnya berapa. Nah, I minusnya ternyata yang tersisa itu adalah 4,7 kali 10 pangkat
minus 8. Oke. Ya, sebentar ini sambil ngasuh anak nih. Oke, nah kalau Anda lihat, I minusnya itu pasti akan masih tersisa. Ya, cuman berapa banyak ternyata kalau kita hitung, sisanya itu hanya 4,7 kali 10 pangkat minus 8 molar. Bandingkan dengan awal itu 0,1 molar. Ya, 10 pangkat minus 1. Artinya ya sudah cukup baik ya pemisahannya. Meskipun memang akan masih ada ya, sulit sekali pasti akan memisahkan 100% ya. Tapi kalau kita lihat ordernya, ini 10 pangkat minus 1 awalnya, kemudian terendapkan ya, sekarang hanya tersisa 10 pangkat minus 8. Kan itu udah lumayan banget. Gitu ya. Kalau kita lebih jauh lagi misalkan si AG plusnya ditingkatkan lagi ya, nanti malah AGCL-nya yang sudah mengendap. Dan endapannya nanti akan bercampur dengan AGI. Maka ya sudah, ini adalah optimumnya ya. Ini adalah optimum I minus yang tersisa itu ya segini. Jadi kita nggak bisa untuk cara ini kita tidak bisa membuatnya betul-betul habis gitu ya. Tapi kalau dilihat dari angka ya, itu sudah cukup baik ya, pemisahannya sudah cukup sempurna ya. Oke, nah pengendapan selektif juga bisa kita lakukan pada sulfida. Ya, jadi di sini kita gunakan spesinya untuk mengendapkannya itu pakai H2S ya, pakai H2S. Nah, jadi di sini misalkan Anda punya suatu sistem larutan ya, di dalamnya ada Cu2+ dan ada Ni2+ ya. Masing-masing 0,01 M. Ya. Nah, kemudian larutannya dijenuhkan ya dengan H2S. Nah, ya, nah katanya pada rentang konsentrasi H+ berapa gitu, mereka bisa dipisahkan. Gitu ya. Jadi nggak mesti misalkan Bu harus pakai Cl- gitu ya. Ya belum tentu. Kan tergantung dia ininya apa mengendapnya dalam bentuk apa gitu ya. Misal nih ya. Oh, kalau bentuk kloridanya itu KSP-nya deketan misalkan. Oh, berarti jangan pakai klorida. Ternyata dia jauhan itu kalau pakai sulfida. Kalau sulfida, oh berarti kita gunakan sulfida. Gitu ya. Misalkan itu Bu pakai apa? Pakai OH misalkan ya, pakai OH minus. Pakai OH minus ternyata kalau kita cek KSP-nya deketan. Jangan sampai KSP-nya deketan atau kelarutannya lah ya. Kalau KSP itu kesannya kan jumlah ionnya sama ya. Jadi kita pakai yang global. Kalau yang global itu enaknya kita membandingkan kelarutan molar. Misalkan kelarutan molarnya yang dalam bentuk hidroksidanya itu deketan gitu. Berarti jangan pakai yang itu, pakai yang lain. Ya, jadi nggak harus seperti itu. Tergantung spesi yang mau dipisahkan itu ya, membentuk endapannya itu si kelarutan molarnya seberapa jauh. Makin jauh makin bagus karena nanti bisa kesempurnaan pemisahannya bisa jauh lebih baik daripada yang deketan ya. Nah, misalkan ini Cu2+ dengan Ni2+ itu sepertinya jauh ya, sepertinya jauh. NIS itu 40. Ya, NIS itu 40. CUS berapa ya? Coba kita lihat. CUS ada nggak di sini? CUS itu 6 kali 10 pangkat minus 16. Nah, jadi itu lumayan banget ya. Yang satu 10 pangkat minus 16 ya. Saya tuliskan di sini KSPA-nya berapa tadi nggak tahu ya. Kali 10 pangkat minus 16. Sedangkan si NIS KSPA-nya itu 40.
Ya. Nah, ini jauh sekali. Ini besar ya, yang ini kecil. Artinya bisa kita pisahkan dengan baik ya, karena rentangnya jauh. Oke. Nah, katanya akan lebih mudah larut dengan penambahan asam. Ya, tadi ya CuS dengan NiS itu sulfida itu lebih mudah dengan asam. Maka kita gunakan KSPA. Nah, untuk tujuan pemisahan, konsentrasi H+-nya harus diatur cukup besar untuk melarutkan semua NiS. Tetapi cukup kecil sehingga tidak sampai melarutkan CuS. Oke. Jadi ini di dalamnya gimana ini teh? Apakah ionnya dapat dipisahkan? Dipisahkan ya. Oh, berarti ini akan bikin sulfida ya. Tapi ini melarutkan. Oke, coba kita lihat deh. Ya. Hitung. Pertama katanya solusinya hitung H+ terendah yang diperlukan untuk melarutkan NiS. Ya. Jadi di sini kita gunakan KSPA NiS ya. Kalau lupa NiS solid plus H+ ya akan dihasilkan Ni2+ plus apa tadi H2S ya. Ini aki, ini aki, ini aki. Ini 2 ya. Nah, seperti itu. Sudah setara ya sepertinya. Oke, baik. Nah, berarti KSPA-nya adalah ini. Ni2+ H2S dibagi dengan konsentrasi H+ dikuadratkan ya. Ni2+-nya sudah ada 0,01 molar. Ini 0,01 molar ya. Kemudian H2S-nya tadi kita sudah dapat di sini bahwa dia dijenuhkan dengan H2S 0,1 molar. Jadi relatif si H2S-nya di dalam larutan itu akan tetap ya, yaitu sebesar 0,1 molar karena dia dibilang dijenuhkan. Jadi akan tetap sebesar 0,1 molar. Nah, H+-nya berapa? H+-nya ternyata 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ya, jadi ini adalah konsentrasi minimum yang diperlukan untuk melarutkan NiS. Ya. Oke, nah selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini konsentrasi H+ tertinggi yang diperlukan untuk tetap menjaga CuS tetap mengendap. Oke ya. Jadi kalau tadi NiS itu 40, CuS itu 10 pangkat minus 16. Artinya kalau ditambahkan sulfida maka si CuS itu akan mudah sekali mengendap. Ya, nah tapi dia itu mengendapnya ya hingga rentang konsentrasi H+-nya berapa. Nah, ini yang kita hitung. Ya, cara menghitungnya KSPA-nya berapa? Ya, kemudian ini adalah persamaan reaksinya. Ya, ini Cu2+-nya tadi konsentrasinya sudah ada di depan 0,01. H2S-nya sama 0,1 ya, maka H+-nya itu kalau kita hitung adalah 1 kali 10 pangkat 6 molar. Oh, ini gede banget ya. Jadi ini sangat besar ya. Nah, berdasarkan hasil di atas, maka rentang H+ yang digunakan untuk melarutkan semua NiS tetapi tetap menjaga CuS tetap mengendap ya. Oke, jadi ini yang terbayang ya, yang terbayang oleh saya. Awalnya Cu2+ dan Ni2+. Ya, ini. Kemudian dia ditambahkan H2S ya. Maka nanti akan mengendap. H2S-nya kan tetap ya konsisten 0,1 molar. Nah, karena ada faktor H+ di sini, ya ada faktor H+ di sini, maka kita bisa mengatur
ya H plusnya supaya si endapan yang sudah terbentuk tadi itu yang satu melarut, yang satu tetap mengendap gitu. Ya. Nah, jadi di situ kita lihat kalau misalkan kita tambahkan H+ gitu ya, misalkan kita menambahkan H+, ya. Kalau H+-nya segini, NiS itu sudah mulai melarut. Ya, NiS-nya sudah mulai melarut. Misalkan kita tambahkan lagi karena kita pengen semua NiS-nya itu terlarut ya. Jadi CuS-nya mengendap. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan terus ya si H+-nya, tapi kan harus ada batas atasnya. Harus ada batas atasnya karena kalau enggak nanti kebablasan, CuS-nya juga malah nanti ikut melarut. Nah, kita kan nggak mau itu. Karena kalau CuS-nya ikut melarut, jadi gabung lagi dong. Jadi bukan pemisahan lagi gitu ya. Nah, maka kita hitung ini. Tertingginya berapa gitu ya. Nah, ternyata tertingginya itu sampai 10 pangkat 6 molar ya. Sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan atau kita bisa memisahkan antara nikel tadi dengan tembaga itu ya. Yang nikelnya melarut, CuS-nya tetap mengendap ya. Itu kalau kita menjaga range ini. Jadi antara 5 kali 10 pangkat minus 3 molar ya, sampai 10 pangkat 6 molar. Jadi nggak boleh di bawah ini, si H+-nya. Kalau di bawah ini, kenapa? Kalau di bawah ini NiS-nya belum larut. Kalau minimalnya ini atau di atas ini, itu NiS-nya sudah mulai larut. Jadi dia tidak dalam bentuk endapan lagi. Ya. Kemudian nanti jangan ditambahin terus, karena kalau ditambahin terus ada kemungkinan CuS-nya juga akan ikut melarut. Nah, ini batas atasnya, 10 pangkat 6 ya. Ini pekat banget ya ini. Rasanya akan sulit ya mencapai ini. Ya. Sehingga kalau misalkan maunya pakai pH gitu kan lebih mudah pakai pH ya sebenarnya. Karena pH itu bisa diukur kalau secara eksperimen ada alatnya namanya pH meter gitu. Jadi akan lebih enak kalau kita tinggal pantau saja pH-nya berapa. Ya, nah ternyata kalau di minus logkan yang ini jadinya antara minus 6 ya sampai 2,3. Bu itu minus 6 gitu ya, aneh banget. Kita nggak pernah dengar pH itu sampai minus 6. Ya karena memang kita biasanya bermainnya itu dari range 1 sampai 14. Jadi sebenarnya pH sendiri kalau dari definisinya adalah minus logaritma konsentrasi H+. Jadi tergantung konsentrasi H+-nya berapa gitu ya. Nggak bisa di range. Range itu ada untuk alat sepertinya ya. Jadi pH meter itu range-nya dari 0 lah gitu ya sampai 14. Meskipun 0 itu biasanya agak akurasinya juga diragukan gitu. Jadi biasanya startnya yang bagus itu ya 1 gitu ya, 1 sampai 14. Jadi 1 sampai 14 itu sebenarnya range alat. Tapi kalau pH-nya sendiri sebenarnya bergantung pada berapa konsentrasi dari si H+-nya. Kalau misalkan sampai segini, ya mau nggak mau sesuai konsekuensi matematik, ya dia akan minus. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, pH bisa minus? Bisa. Ya, karena dia minus logaritma aja. Jadi angkanya ya tergantung konsentrasinya. Cuman mungkin kalau di alat nggak kebaca gitu. Ya, nah jadi di sini kita bisa memisahkan antara Cu dengan Ni ya menggunakan sulfida. Gitu ya. Jadi kalau mau memisahkan pastikan dulu dia mempunyai perbedaan yang cukup besar. Apakah KSP-nya ya atau KSPA-nya kalau memang mau pakai sulfida ya. Kalau begitu sudah, oh ini sudah cukup besar, baru kita nanti atur ya range-nya ya. Misalkan ini adalah dalam pengaturan pH. Nah pH-nya itu range-nya harus dari berapa sampai berapa.
supaya dia bisa terpisah. Kalau tidak main pH misalkan kayak yang kasus sebelumnya, kita tadi mengatur Ag+ ya kalau nggak salah. Nah, konsentrasi Ag+ nya itu ada minimumnya, ada maksimumnya. Jadi kalau di antara itu akan lebih aman. Ya. Oke. Ini sudah asar. Tapi di depan rumah saya ini belum azan ya. Jadi kita lanjut aja dulu. Ya. Nah, selain dengan sulfida, selain dengan yang tadi ya, bisa juga dengan karbonat. Ya, ini adalah dengan karbonat. Ya. Apakah larutan yang mengandung ion Mg2+ dan Sr2+ dapat dipisahkan dengan pengendapan selektif melalui penambahan larutan yang mengandung ion karbonat katanya. Nah, kalau ada pertanyaan begini memang harus kita cek dulu nilai KSP-nya gimana. Ya. Di sini MgCO3 dengan SrCO3 ternyata KSP-nya sekian ya. Cukup besar katanya. Oke, sudah azan ya. Jadi kita break dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, jadi garam karbonat juga bisa dimungkinkan untuk diaplikasikan untuk pengendapan selektif ya. Nah, cirinya memang semua sama, cek dulu KSP-nya, baru nanti ada batas atas, batas bawah lah kayak gitu ya, seperti itu. Nah, karena beda nilai KSP kedua garam karbonat katanya cukup besar ya, meskipun kayaknya ya nggak terlalu besar, tapi ya lumayan lah ya, ordenya 2 tuh bedanya. Maka pengendapan selektif dapat dilakukan selama kita dapat mengendalikan konsentrasi ion karbonatnya. Gitu. Ya, jadi kita harus bisa menghitung ya kapan hanya salah satu saja yang mengendap misalkan. Ya, kapan yang kedua itu akan mengendap. Itu sebenarnya kuncinya. Ya, nah bagaimana cara untuk mengendalikan konsentrasi ion karbonat ya? Nah, pengendalian konsentrasi ion karbonat katanya dapat dilakukan dengan mengatur pH ya. Karena ion karbonat itu adalah basa yang relatif kuat ya, sehingga mudah bereaksi dengan hidrogen. Nah, kita lihat dulu bagaimana kaitan pH dengan karbonat ya. Nah, ini kita punya asam karbonat
Ini adalah penguraian yang pertamanya, ya, ini adalah Ka1. Kemudian ini bikarbonat, ya, ini penguraian yang kedua. Nah, ini kita dapatkan ion karbonatnya di sini, ya. Itu udah Ka2 sekian. Kemudian kalau kita gabungkan reaksi ini, maka kita akan mendapatkan Ka-nya juga berupa perkalian, ya, antara Ka1 dengan Ka2. Kita dapatkan 2,4 kali 10 pangkat minus 17, ya. Nah, dengan kesetimbangan di atas katanya dapat diatur rentang pH di mana pengendapan selektif Mg2+ dan Sr2+ dapat dilakukan. Untuk melakukan pemisahan ini katanya larutan yang mengandung kedua ion dijenuhkan dengan CO2 yang menjadi sumber H2CO3. Karena kalau CO2 ketemu H2O itu bisa menghasilkan H2CO3, ya. Nah, kurang lebih katanya CO2 ini berapa banyaknya, ya, yang dimasukkan ke dalam dijenuhkan kan ya tadi ke dalam larutan itu nanti konsentrasinya sama dengan H2CO3 yang terbentuk, ya. Jadi dia karena jenuh, ya, maka kita bisa anggap konsentrasi CO2 dengan H2CO3-nya itu sama, ya. Nah, ini contoh kalau kita mau memisahkan dengan menggunakan karbonat, ya. Misalkan ada magnesium dengan strontium. Magnesium nitrat dan strontium nitrat itu dia larut sempurna ya di dalam air, ya. Nah, kita mau memisahkan antara magnesium dengan strontium. Di sini diketahui masing-masing 0,1 molar, ya. Kemudian larutan dialiri gas karbon dioksida hingga terbentuk larutan jenuh. Kuncinya ya, dengan konsentrasi CO2-nya kira-kira 0,03 molar. Ya, nah, pada rentang pH berapakah pengendapan selektif dapat dilakukan pada kedua kation? Nah, bagaimana analisisnya? Katanya ada dua bagian yang harus ditentukan dalam soal. Yang pertama adalah rentang nilai CO3 2- maksimum untuk mengendapkan salah satu ion, ya. Rentang pH yang sesuai dengan konsentrasi karbonat yang dibutuhkan. Oke, informasi apa yang dibutuhkan katanya? Yang pertama adalah KSP keduanya, ya. Kemudian nilai Ka dari H2CO3. Ya, nilai Ka dari H2CO3. Oke, setelah informasi yang kita perlukan sudah kita dapatkan, selanjutnya adalah menghitung batas konsentrasi dari karbonat, gitu ya. Nah, kalau Anda mau mengendapkan magnesium karbonat, maka konsentrasi karbonatnya itu minimumnya adalah segini. Baru nanti si magnesium karbonatnya akan mengendap. Ya, kalau Anda mau mengendapkan strontium karbonat, ya, KSP-nya nanti Anda cek ya, ini kan, ya. Kemudian Anda masukkan tadi si strontiumnya berapa? 0,1 molar, maka Anda akan dapatkan ion karbonatnya adalah sebesar ini, 5,6 kali 10 pangkat minus 9 molar ya. Ini tentu saja jumlahnya lebih sedikit daripada yang ini. Karena strontium karbonat itu kelarutannya lebih kecil ya daripada magnesium karbonat. Jadi dia akan mengendap terlebih dahulu daripada si magnesium karbonat. Nah, sekarang batasnya ya, batas pH setelah ini katanya konsentrasi CO3 2- diketahui, batas pH dapat ditentukan menggunakan kesetimbangan gabungan asam karbonat katanya ya. Nah, ini kesetimbangan asam karbonatnya tadi itu gimana? H2CO3 ya. H2CO3 akan terbentuk 2H+ dan CO
3, 2 minus. Gitu kan ya kalau nggak salah. Oke. Nah ini H plusnya diubah ya. H plusnya jadi seperti ini. Ya ini kan ini KA. Ya. KA itu sama dengan konsentrasi H plus kuadrat CO3 2 minus dibagi dengan H2CO3. H2CO3. Ya, berarti H plus itu sama dengan ini. Ya, Ka dikalikan H2CO3 dibagi dengan CO3 2 minus. Karena ini adalah kuadrat, maka kalau mau tahu konsentrasi H plusnya, tinggal diakarkan. Oke. Nah, batas bawahnya gimana gitu ya. Nah, di sini CO3 2 minusnya itu tadi pakai yang sedikit ya. Nah, pakai yang paling kecil. Yang buat siapa tadi? Strontium apa magnesium? Strontium ya. Oke, strontium nih 5,6 kali 10 pangkat minus 3. 0,03 dapat dari mana? 0,03 tadi di soal sudah ada bahwa konsentrasi H2CO3-nya itu kurang lebih 0,03 molar. Ya. Nah, ini adalah Ka-nya. Ka dari yang ini. Oke. Maka kita dapatkan H plusnya adalah sekian. 1,1 kali 10 pangkat minus 5 molar. Ya. Nah, ini batas atasnya tadi. Di magnesium ya kalau nggak salah. Nah, magnesium itu sama caranya, cuman diganti konsentrasi karbonatnya. Maka kita dapatkan konsentrasi H plusnya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 molar. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada rentang pH. Jadi H plusnya kita ubah dari konsentrasi menjadi pH. Ini 4,95, ini 6. Ya, ini kan tinggal minus logsnya. Nah, selanjutnya berarti kalau demikian ini tidak berbeda ternyata slide selanjutnya ya. Tadi coba kita balik lagi. Apa pertanyaannya? Pada rentang pH berapakah pengendapan selektif dapat dilakukan pada kedua kation ya? Berarti tadi batas atasnya, sebentar. Kita coba lihat ya. Rentang CO. Oke, sebentar. Jadi kalau gini, ya kalau gini berarti dia punya larutan, ya. Kemudian kita jenuhkan dengan CO2, artinya di situ akan terbentuk karbonat, ya. Nah, kemudian nanti akan ada yang mengendap. Ya, yang mengendap itu adalah yang duluan mengendap itu adalah yang tadi mana? Siapa? Strontium. Ya, strontium itu mengendap duluan. Kemudian disusul dengan magnesium, ya. Nah, kemudian pH-nya itu bisa kita atur ya supaya hanya salah satu saja ya yang mengendap. Nah, kita atur di sini ya. Kita atur di sini bahwa pH-nya berarti di sini antara 4,95 sampai 6. Ya, kalau kurang dari 4, sebentar, kalau lebih, ini yang siapa ini tadi? Ini yang magnesium ya, coba ini supaya tidak bingung. Ini yang strontium, ini yang magnesium ya. Ini. Ya. Berarti kalau di sini, kalau pH-nya, ya kalau pH-nya di atas 6,
Ya, kalau pH-nya di atas 6 itu sepertinya bentar. Keduanya mengendap ya. Coba. Ini kadang saya suka bingung nih ya, suka ininya apa analoginya suka agak bingung nih. Coba kalau kan berarti di sini batasnya itu pH-nya adalah 4,95 ya sampai 6. Ya. Nah, ini adalah rentang pH hanya satu yang mengendap ya. Hanya satu mengendap. Nah, sekarang kalau dia lebih dari 6, dua-duanya mengendap atau dua-duanya larut ya? Coba ada yang bisa bantu saya? Kalau di atas 6, coba. Ada yang terpikir? Atau kalau di bawah 4,95 itu apakah mengendap dua-duanya atau justru dia larut dua-duanya ya? Bentar, ini harus Dua-duanya. gimana? Oke, ini agak bingung ya, sebentar. Permisi Bu. Ya, Saya coba beranalogi bentar ya Bu ya. ya, coba. Jadi kalau misal pH-nya di bawah 4,95, jadi konsentrasi H plusnya kan makin tinggi ya Bu ya. Kalau konsentrasi H plus makin tinggi, maka konsentrasi ion karbonatnya kan pasti makin rendah ya Bu ya. Ya. Kalau konsentrasi ion karbonatnya makin rendah, Larut dua-duanya ya? Ya tidak? sebentar Bu. Makin larut Bu. Dua-duanya larut ya? Sepertinya ya. Iya, karena semakin Sepertinya asam. ya. Iya, sepertinya begitu. Saya juga kalau dipikir sekilas gitu ya, kayaknya sih kalau di bawah ini itu kayaknya dua-duanya larut. Di atasnya itu dua-duanya mengendap gitu ya. Oke lah, nanti kita akan cek lagi ya. Nanti saya coba pikirkan ya dengan lebih tenang gitu ya tentang yang ini. Ya, tapi yang jelas dia diatur pH-nya ya supaya hanya salah satu mengendap saja. Ya, nanti ini kita pikirkan lagi lah nanti ya di pertemuan berikutnya. Nah, saya mau ke sini dulu ya, analisis kualitatif ya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa kita bisa mengendapkan salah satu saja ya. Artinya kita bisa memisahkan. Ya, kita bisa memisahkan suatu campuran menjadi komponen-komponennya. Kalau tadi kan hanya 2 ya rata-rata. Nah, itu bisa juga itu adalah campuran dari misalkan ada 3 nih ya. Misalkan ada 3. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memisahkan satu persatu. Ya. Pertama misalkan kita masukkan agen pengendap gitu ya. Sehingga nanti hanya si kation A saja yang mengendap. Ini endapannya ya.
Kalau saya pelajari yang A itu kan biru ya. Nah, yang kuning-kuning ini apa? Oh, yang kuning-kuning ini sepertinya anionnya ya. Anionnya sehingga dia akan mengendap. Nah, kalau dia sudah mengendap, kita bisa apa istilahnya memisahkan dengan cara dekantasi. Dekantasi itu istilah di lab ya. Tapi kalau istilah sehari-harinya itu dituangkan saja, cairan yang tersisa itu dituangkan itu ke tempat lain ya. Kemudian A-nya kan sudah dipisahkan. Tersisa kation B dan C. Kita bisa masukkan agen yang kedua. Gitu ya. Agen yang kedua ternyata menghasilkan kation B ini mengendap. Nih, ya. Nah, tiba-tiba kan ada yang kuning ya. Nah, yang kuning itu apa? Yang kuning itu adalah dari agen pengendapannya, ya. Sekarang B sudah mengendap, kemudian kita bisa dekantasi si cairannya. Dan di cairan itu hanya ada si C. Ya tentu saja supaya lebih apa ya istilahnya lebih akurat ya pemisahannya, tentu saja jumlah agen yang ditambahkan itu harus dihitung. Ya, jumlahnya harus dihitung. Jadi jangan sampai juga di sini tuh kation A-nya masih ada gitu ya. Kalau kation A-nya masih ada, artinya dia tidak terendapkan sempurna gitu ya. Ya nanti di sini bukan hanya kation B dan C, berarti masih ada kation A-nya gitu ya. Jadi kalau mau lebih yakin ya bahwa itu semuanya sudah terendapkan ya harus ada perhitungan berapa jumlah agen pengendapnya yang ditambahkan ya. Nah, ini adalah skema umum analisis kualitatif. Ya, jadi ini misalkan campuran gitu ya. Lumayan ya, ini banyak. Kemudian Anda coba tambahkan HCl. Nah, itu tidak semua kalau ditambahkan Cl minus gitu ya. Itu enggak semuanya langsung mengendap gitu, enggak. Ya, tapi ada ini. Ya, yang ini saja yang mengendap, grup ini, grup 1 dibilangnya ya. Kemudian nanti dia sisanya ya tadi dekantasi. Kemudian ditambahkan H2S dan HCl ya. Ini berarti kita mau bikin sulfida ya. Kita mau bikin sulfida nih di sini. Nah, itu tidak semua juga ketika ditambahkan sulfida itu pasti nanti mengendap semua, belum tentu. Ya, nah ini yang mengendap hanya yang ini. Tuh, ya, masih ada lagi sisanya kita dekantasi lagi. Setelah didekantasi kita tambahkan OH- sampai pH-nya 8 katanya ya. Itu juga tidak semua akan mengendap, ya. Hanya grup ini saja yang mengendap. Tuh, ya. Nah, grup yang tidak mengendap kemudian dipisahkan, didekantasi. Kemudian ditambahkan fosfat. Ya, ditambahkan fosfat. Di sini berarti suasananya adalah basah, ya. Tidak semua mengendap juga, yang mengendap hanyalah ini. Nah, yang tersisa adalah ini. Memang ya, grup yang ini natrium, kalium, NH4+ itu memang dia sulit untuk diendapkan. Jadi ini agak sulit ya. Biasanya ini pakai resin, jadi ada kromatografi ya, baru nanti ini bisa dipisahkan ya. Tapi itu pun ukurannya mungkin ini tidak terlalu jauh beda, jadi memang agak sulit untuk istilahnya sampai dia betul-betul terpisah itu memang agak sulit gitu ya. Nah, jadi prinsip pengendapan tadi ya, prinsip kelarutan tadi yang kita bahas itu bisa dilakukan atau bisa digunakan ya untuk memisahkan suatu campuran. Ya, syaratnya apa tadi? Syaratnya KSP-nya itu bisa jauh berbeda. Ya, kalau KSP-nya jauh berbeda, itu maka kita bisa lakukan pengendapan selektif. Kalau KSP-nya cukup dekat, ya misalkan ordernya sama, ya misalkan 10 pangkat minus 10 misalkan. Yang satu 1,6, yang satu 8 misalkan. Nah itu agak sulit. Kenapa? Karena ordernya sama. Jadi sepertinya caranya tidak bisa menggunakan pengendapan selektif.
Tapi kalau misalkan tadi aja kita lihat yang karbonat ya, itu bedanya 2, yang satu 10 pangkat minus 8 tadi ya, yang satu 10 pangkat minus 6. Nah itu dia masih bisa untuk kita pisahkan. Ya. Nah itu juga jadinya kadang pemisahan itu tidak sekali jadi. Kalau misalkan sebanyak ini ya itu nggak mungkin cuman tambahkan satu agen satu agen pengendap ya, tapi bisa juga sampai beberapa kali. Nah ini karena di sini ada beberapa juga yang mengendap ya, nanti ini akan diproses lagi ya, akan diproses lagi supaya mereka bisa dipisahkan satu sama lain. Yang ini juga ya itu kita bisa diatur juga bagaimana supaya memisahkan grup yang ini. Demikian juga yang ini ya. Oke, coba. Oh di sini masih ada S-nya ya. Jadi ini nggak semua S terpisah di sini. Ya. Nah jadi itu mungkin ini akan berguna ya. Kalau Anda FTTM itu berarti mungkin yang tambang ya. Karena yang tambang itu biasanya berkaitan dengan logam. Ya, jadi berkaitan dengan logam atau mineral gitu ya. Nah, mineral-mineral itu mungkin nanti perlu diidentifikasi atau misalkan perlu dipisahkan gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan seperti ini. Tuh ya. Selanjutnya, ion kompleks. Coba lihat dulu waktunya. Nah, waktunya nggak cukup. Jadi waktunya nggak cukup. Kita sampai pengendapan selektif saja, sampai analisis kualitatif ya. Di pertemuan selanjutnya di minggu depan itu kita akan menuntaskan sepertinya ya. Kita masih akan punya ion kompleks ya. Nanti ion kompleks ini ada kaitannya dengan kelarutan ya. Ada apa ya, spesies-spesies yang sulit untuk dilarutkan dalam air ya, tetapi dia nanti bisa dilarutkan dalam pelarut yang lain ya. Kenapa dia bisa dilarutkan? Karena dia bisa membentuk ion kompleks gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau materinya sudah habis, kita bisa membahas soal ya untuk yang kesetimbangan kelarutan ini sebelum kita berganti ke bab selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu ya pertemuan hari ini. Insya Allah kita masih ketemu lagi. Ada ya masih lumayan ya. Saya memang targetnya sesuai dengan kalender akademik lah. Terakhir itu kan deket-deket lebaran ya, tapi ya karena daring saya rasa nggak terlalu masalah. Mungkin Andanya mas sudah mudik kemana gitu ya, karena mungkin praktikum sudah selesai ya, jadi Anda bisa mudik duluan. Tapi kita bisa tetap memanfaatkan waktu sampai deket-deket lebaran ya. Beda sama zaman luring dulu dikejar-kejar, karena kalau udah deket-deket lebaran biasanya mahasiswanya udah pada kabur gitu ya, dan jadinya pada pengen dipercepat gitu ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan di hari Rabu pagi ya. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu.